きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Sesampainya di depan kafe Potos, mereka semua lalu masuk saja. Tapi anehnya, Kunuki sudah berada di situ. Dia dengan lantang mengatakan, "Baiklah, dengar teman-teman, beritahu aku apa yang mau dipesan. Dimulai dari pojok sana." Apa? Teman-teman hanya diam saja dan heran dengan Kunuki. Kunuki masih mengatakan, "Kamu belum putuskan. Kita ada banyak di sini. Kita coba pesan menu yang sama, apabila memungkinkan." Sakura yang penasaran menanyakan ke Kunuki, "Hei, tunggu sebentar. Kenapa kamu bisa ada di sini?" Kunuki menjawab, "Baiklah, jangan khawatir tentang hal itu." Azusawa menyahut, "Ya, tentu saja kita khawatir. Siapa yang patroli? Takarashi dan Kurita yang tahu sebenarnya kenapa Kunuki ikut mereka." Takarashi mengatakan, dia ini akan mengeluh sepanjang hari jika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Kurita menanggapi, "Ya, dia bahkan menelpon Mizuki dan mengamuk padanya." Dan ini gambaran saat Kunuki menelpon Mizuki. Kunuki mengatakan, "Ya Pak, saya tahu betapa pentingnya berpatroli buat kota. Tapi mempunyai hubungan dengan siswa lain juga sama pentingnya." Mendengar cerita itu, Ansei mengatakan, "Kau sangat ingin bergabung dengan kita." Kiryu juga mengatakan, "Kok itu bisa menjadi lucu?" Sugiura mengatakan, "Libur tidak ingin ditinggalkan." Setelah mereka ngeledekin Kunuki itu, Izumi juga lalu mengatakan, "Aku tak menyangka kau sangat ingin ikut dengan mereka." Semua mata pun lalu tertuju ke Izumi. Izumi sampai panik. Tapi orang juga bisa menyukai apa saja yang mereka mau. Ini sangat merepotkan bagi kafe untuk melayani sebanyak dari kita. Jadi aku lebih baik pulang." Mendengar itu, teman-teman menenangkan dan memberitahu ke Izumi, "Kenapa kamu harus pergi, Yusuriha? Kamu juga mau ikut dan mengobrol, bukan? Tidak apa-apa kok. Kadang-kadang juga bisa menyenangkan untuk bergaul dengan semuanya." Tiba-tiba Kotoha menaruh satu teko minuman di meja depan mereka. Dengan rasa kesal, Kotoha mengatakan, "Aku bilang kamu harus menelpon terlebih dahulu apabila mau datang beramai-ramai." Izumi menanggapi, Maaf, mohon maaf sekali. Aku akan pergi." Kotoha menjawab, "Siapa sih? Terus siapa yang menyeret kalian semua ke sini? Hah? Apakah itu kamu, Sakura?" Sakura menjawab, "Bukan aku." Kotoha mengatakan, "Terus siapa?" "Sugishita." Kotoha pun sampai kaget. "Apa? Sungguh, aku tak melihatnya. Sugishita benar-benar membawa semua orang ke sini. Tetapi jika kamu akan membuat pesta meriah, hubungi aku terlebih dahulu. Bahkan Ume saja mengirim pesan padaku jika dia membawa teman-temannya." Sugishita dengan suara lirih menjawab, "Ya maaf." Kiryu dan Sugiura sangat senang sekali. Mengatakan, "Wow, Sugishita bahkan tidak bisa berkata-kata. Ini tidak pernah terjadi." Kotoha lalu mengatakan, Aku tidak keberatan jika kalian makan di sini. Tapi setidaknya berpikirlah sedikit." Azusawa juga tak mau ketinggalan. Dengan manjanya mendekat ke Kotoha dan mengatakan, "Permisi, senang bertemu denganmu Kotoha. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Aku selalu ingin berkunjung ke Potos. Aku sangat senang dapat menikmati kopi di markas Furit." Kotoha menjawab, "Senang bertemu denganmu juga." Kunugi dengan gayanya lalu menyaut, "Kamu belum pernah minum kopi Potos di kafe. Dan kau ngaku murid Furit." "Oh, Kunugi sebelumnya pernah kesini. Mizuki membawaku sekali. Sudah lama sekali Kotoha. Aku sangat senang menikmati kopi lezatmu lagi." Kotoha sampai heran mendekat ke Kunugi dan menanyakan, "Maaf, kamu siapa ya?" Kunugi pun seketika menjadi malu. Kotoha mengatakan, "Oke, tenang saja. Apa semuanya suka kopi?" Semuanya menjawab, "Ya, tentu saja." Kotoha lalu kembali ke dapur. Azusawa lalu menanyakan ke Sakura, "Sakura, apakah kamu sering datang ke sini?"
Sakura menjawab, "Ya, apa yang sering kamu pesan?" Sakura menjawab, "Nasi omelet. Aku biasanya sarapan di sini juga." Azusawa menanggapi, "Oh, aku harus coba nasi omelet saat nanti." Nogumi menyaut, "Pudingnya juga enak." Kotoha yang melihat itu, Kotoha lalu teringat ucapannya ke Sakura saat itu. Itu pun membuat Kotoha tersenyum dan mengatakan, dia sungguh bersemangat. Anse setelah meminum minumannya menanyakan ke Sugishita, "Jadi, Sugishita, apa yang ingin kamu bicarakan? Kenapa di kafe Potos?" "Aku sungguh berpikir kamu akan bertarung dengan Sakura." Mendengar itu, Azusawa dengan teman-temannya sampai kaget. "Apa? Mereka akan bertarung?" Azusawa menanyakan ke Sakura. "Sakura, apa kamu dan Sugishita bersaing atau apa?" Sakura menjawab, "Apa? Tidaklah." Anse mengatakan, "Pembohong, kalian berdua akan menghancurkan kelas di hari pertama." Sugishita yang juga meminum minumannya dan kembali menaruh di meja, lalu mengatakan, "Ini tentang Momichikawa." Semua orang yang mendengar itu sampai kaget. Nire menanyakan, "Sugishita, apakah kamu berteman dengan Momichikawa?" Azusawa mengatakan, "Aku tidak berpikir kalian berada di SMP yang sama." Sugishita menjawab, "Kita tidak. Bukan kami berdua yang berteman. Tapi itu kakekku. Dia teman minumnya kakek Momichikawa. Dan karena itu aku sering ke rumah dia." Mendengar itu, Nire sampai kaget. "Apa?" Azusawa juga kaget. "Seperti apa tempatnya?" Sugishita mengatakan, "Keluarganya menjalankan bengkel kecil. Kakek, nenek, ayah dan ibunya bekerja di sana." Mendengar itu, teman-teman lalu mengatakan, "Azusawa, bengkel?" "Nire, aku bisa membayangkan." "Sugishita, apa kamu cucu kakek yang baik hati?" "Kiryu, itu lucu." "Kunuki, seriusan?" "Sugiura, apa kalian berdua nongkrong?" Sugishita menjawab, "Kami tidak ada di antara orang yang banyak bicara. Kami tidak terlalu akrab. Tetapi, kapanpun aku mengunjungi bengkel mereka, dia selalu melakukan sesuatu dan membantu. Hingga kulitnya menjadi hitam." Dari situ, Sugishita membayangkan saat Sugishita mengunjungi bengkel Momichikawa. Saat kakek Momichikawa melihat yang dikerjakan Momichi sangat bagus sekali dan mengatakan bila Momichikawa sangat pintar. Momichikawa menjawab, "Ya, aku tahu. Karena itu, di masa depan, aku yang mewarisi bengkel ini." Sugishita lalu memberitahu bila Momichikawa selalu mengatakan itu. Mendengar cerita Sugishita, teman-teman pada mengatakan, "Itu tidak seperti Momichikawa yang kita kenal di sekolahan." Ya, mengejutkan. Dia anak baik saat di rumah. Dia terdengar seperti anak yang soleh. Sugishita kembali bercerita. Namun, setelah beberapa waktu, kakeknya meninggal. Aku mendengar dia itu bunuh diri. Orang dewasa selalu khawatir dengan bengkelnya karena hal-hal tidak berjalan baik. Mendengar itu, Sakura menanyakan, "Apa kamu mendengarnya langsung dari keluarganya?" "Dari siapa?" Sugishita menjawab, "Kakekku membawaku ke acara peringatan dan aku mendengarnya pada saat orang dewasa yang berbicara. Aku benar-benar tidak tahu kalau itu benar atau tidak. Tapi yang aku tahu adalah bengkel itu tutup. Dan saat itu dia pindah. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan keluarganya sekarang. Karena kakekku cuma dekat dengan kakeknya. Dan ini cuma sebagian rumornya. Tapi ayah dan ibunya meninggal setelah itu. Dan dia seharusnya hanya memiliki neneknya sekarang. Sejujurnya, aku tidak tahu mana yang benar atau tidak. Tetapi sangat jelas, dia telah banyak memikul. Aku masuk sekolah di SMP yang sama dengannya. Di pertengahan SMP, Momichikawa mulai jarang masuk sekolah. Aku berpikir itu pasti karena keluarganya." Nire yang mendengar itu lalu mengatakan, "Momichikawa, aku penasaran bagaimana dapat bertahan." Dan Sakura hanya diam tanpa kata. Dan kini lalu diperlihatkan
Ternyata nenek Momichikawa sedang berada di rumah sakit. Momichikawa mengatakan, "Hai nenek, aku di sini. Apa kabarmu?" Neneknya menjawab, "Halo sayang." Momichikawa mengatakan, "Aku membawakan pakaian ganti. Aku letakkan di sini ya. Aku sudah memberitahu perawatnya." Neneknya menjawab, "Ya ampun, terima kasih." Momichikawa mengatakan, "Oh, dan ini cemilan kesukaanmu. Makanlah sedikit jika ada nafsu makan." Neneknya mengatakan, "Ya ampun, kamu baik sekali. Tetapi siapa? Mungkinkah kamu?" Momichikawa yang duduk di samping neneknya dan memegang tangan neneknya dengan tersenyum menjawab, "Aku penggemar." Masih berada di rumah sakit, Momichikawa masih menemani neneknya. Perawat di situ bahkan sampai heran membicarakan Momichikawa bersama temannya. Anak itu cucunya ya, Momichikawa yang dari kamar 302. Dia sangat rajin. Dia datang setiap hari untuk menjenguk sejak neneknya dirawat. Ku dengar anak itu merawat neneknya sendirian di rumah. Temannya sampai heran, "Benarkah? Tapi dia masih SMA kan?" Temannya membalas, "Iya, kedengarannya orang tuanya sudah meninggal dan dia tidak punya kerabat lain yang bisa membantu. Tapi ku dengar neneknya hampir tidak bisa berjalan dan demensia neneknya semakin parah. Tapi aku senang dia dirawat di rumah sakit dan tidak di rumah. Pasti jadi sedikit lebih ringan untuk cucunya yang malang itu." Tiba-tiba Momichikawa menemui perawat itu. "Permisi. Aku Momichikawa dari kamar 302. Aku akan datang lagi nanti. Apakah ada hal lain yang dibutuhkan?" Perawat menjawab, "Tidak. Kupikir dia baik-baik saja. Semua yang kau bawa hari ini seharusnya sudah cukup. Dan jika tidak, kami akan meminjamkan apa yang kami miliki di rumah sakit." Momichi menjawab, "Baiklah kalau begitu." Perawat menanyakan kembali, "Apakah kau makan yang cukup? Dan kau masih tetap bersekolah kan?" Momichi menjawab, "Ya, aku masih bisa mengaturnya. Terima kasih banyak atas semua bantuan kalian. Aku akan kembali lagi nanti." Momichikawa lalu berjalan pergi. Perawat masih heran menanyakan ke temannya. "Dia bertingkah seperti orang dewasa. Dia benar-benar masih SMA kan?" Temannya menjawab, "Tapi karena itulah sangat menyakitkan melihat anak sebaik dia harus berjuang menjalani hidup yang begitu berat." Setelah beberapa saat, Momichikawa sudah sampai rumah. Sesampainya di rumah, Momichikawa lalu memasak. Saat masakannya sudah matang, tak lupa mengambilkan untuk neneknya. "Nenek, makanannya sudah siap." Melihat tempat tidur neneknya, suasana hening seketika. Momichikawa lalu mengembalikan lagi makanan untuk neneknya itu ke dalam panci dan mengatakan bila Momichikawa harus makan. Momichikawa lalu duduk di meja makannya dan memakan masakannya itu sendirian. Ya, kasihan banget ya, Bre. Oh iya, bila teman-teman yang ingin sawer, link ada di deskripsi ya. Lanjut, menuju ke kafe Potos. Mereka semua baru akan pulang. Ansem mengatakan, "Wah, sudah benar-benar gelap di luar." Kotoha menjawab, "Ya iyalah, udah waktunya tutup. Hati-hati di jalan pulang ya." Semua menjawab, "Oke." Kunuki masih mengatakan, "Kotoha, maaf banget ya. Rombongan kami rame banget hari ini." Kotoha menjawab, "Iya ya." Ansem mengatakan, "Sugishita, makasih ya bro, sudah ngasih tahu soal Momichikawa. Kita emang belum tahu kenapa Momichikawa nggak suka orang luar. Tapi kita jadi banyak belajar." Sugishita hanya diam saja. Kurita mengatakan, "Kami tahu kok hidup dia nggak gampang." Kaki Uchi Takanashi, "Iya." Azusawa mengatakan, "Tapi hei, ya bisa dibilang takdir juga sih. Kita semua masuk di tahun yang sama, sekolahan yang sama. Jadi kalau ada yang butuh bantuan, kita akan saling bantu. Benar kan itu, Sakura?" Sakura pun hanya diam saja. Mereka semua lalu berjalan pulang. Di saat Sakura berjalan di belakang,
Sakura menanyakan ke Sugishita. Hei, Sugishita, kau mendekatiku lebih dulu. Apakah itu berarti kau ingin bicara padaku tentang itu? Sugishita hanya diam saja. Sakura mengatakan, kalau gitu, kenapa kau pengen ngasih tahu semua itu ke aku? Sugishita pun langsung menendang Sakura saja. Sakura sampai kesal. Woi, apa-apaan sih? Berhentilah mengabaikanku. Nirai, Suwo dan Kiryu melihat itu. Kiryu mengatakan, rasanya Sugishita banyak berubah belakangan ini ya. Suwo menjawab, iya, menurutmu. Tapi dia masih sering ribut dengan Sakura. Nirai yang masih melihat mereka mengatakan, kupikir. Sembari Nirai mengingat saat Sugishita diingatkan oleh Nirai itu. Nirai lalu mengatakan, ini semua karena pengaruh Sakura. Selain itu, mendengar latar belakang Sakura pasti juga membuat Sugishita banyak berpikir. Suwo menjawab, iya, itu benar. Setelah beberapa saat, Sugishita sudah sampai di rumah. Kakeknya menyambut Sugishita dengan sangat heboh. Dia mengatakan bila dia punya kabar buruk. Nenek Sugishita sampai menenangkan kakek Sugishita. Setelah beberapa saat, mereka lalu duduk sembari minum teh di ruang tamu. Dan lalu baru diobrolkan. Kakek Sugishita mengatakan, Keitaro, kau tahu salah satu kerabatmu ada di rumah sakit kan? Sugishita menjawab, iya. Kakek Sugishita lalu bercerita, Momichikawa, aku belum pernah melihatnya sejak kakeknya meninggal. Tapi aku langsung bisa mengenalinya. Dia terlihat sama persis dengan kakeknya saat masih muda. Aku sangat senang melihatnya. Aku coba berbicara dengan anak itu. Dan aku juga tahu bila neneknya dirawat di rumah sakit. Dan dia tidak punya waktu lama lagi. Mendengar itu, Sugishita sampai kaget. Dan kini lalu beralih ke suatu tempat. Terlihat sekumpulan berandalan kedatangan seseorang. Orang ini mengatakan, aku sudah menghubungimu sebelumnya. Temui aku sama bos. Orang ini juga mengatakan, oh, kau ya? Dia di atas sana. Tapi kau hati-hati aja di sana. Dia lagi nggak mood hari ini. Menuju ke lantai atas. Terlihat bosnya sedang bertarung. Dia mengatakan, lemah semuanya. Dan orang yang ada di bawah tadi sudah naik ke atas. Orang itu mengatakan, ya, aku bisa kenalin kau sama Samsa yang bagus nih. Dia bakal tahan lebih lama. Pukul sepasmu juga, dia nggak bakal jatuh. Orang ini menjawab, terus di mana aku bisa nemuin Samsa keras ini? Dia menjawab, Kota Makochi, SMA Furi. Sumpah, aku pastikan dia benar-benar hancur. Kembali ke rumah Sugishita. Kakek Sugishita yang kaget saat diberitahu oleh Sugishita bila Momichikawa sudah kembali masuk ke Furin setelah libur musim panas usai. Kakek Sugishita lalu mengatakan, kenapa nggak bilang dari awal? Ya ampun, aku pikir itu cuma reuni yang mengharukan. Tapi siapa sangka, ternyata dia ada di dekat sini. Kakek Sugishita lalu menyuruh Sugishita untuk lebih banyak bercerita tentang sekolahannya. Nenek Sugishita sampai heran, mengatakan, sayang, kamu malah bikin anak itu capek dengerin omonganmu. Kakek Sugishita sampai mengeluh, mengatakan, tapi yang terpenting, baguslah, kalian bisa ketemu lagi. Keitaro, awasi anak itu baik-baik ya. Setelah itu, Sugishita lalu ke kamarnya akan tidur. Tapi di saat akan tidur, Sugishita masih kepikiran ucapan kakeknya yang mengatakan dia tak punya waktu lama lagi itu. Sugishita bahkan sampai bangun kembali dari tidurnya. Hari pun sudah pagi dan terlihat Sakura dan kawan-kawannya sedang berada di taman. Kiryu mengatakan, wah, cuacanya sekarang jadi jauh lebih baik ya. Nira menjawab, ya, kita juga sebentar lagi harus pakai seragam musim dingin. Suwo juga mengatakan, tenang banget suasananya. Mereka berdua hanya diam saja dan fokus dengan makanannya. Setelah Sugiura selesai makan, membersihkan tangannya, mengatakan, wah, enak banget. Sekarang lihat ini. Sugiura berjalan ke besi gawang dan lalu melakukan aksinya. Putaran depan di udara.
Ada, Suge. Kiryu sampai mengatakan, tunggu Sugiura, kau seharusnya nggak berputar seperti itu setelah selesai makan. Suwo juga mengatakan, jangan muntahin semuanya ya. Kiryu dan Mirai yang bermain ayunan. Kiryu mengatakan, rasanya kayak jadi anak kecil lagi. Ayo kita lempar sepatu kita, yang kalah harus traktir minuman buat semuanya. Mirai menanggapi, kedengarannya bagus. Gaslah. Mereka berdua lalu menghitung mundur dan melemparkan sepatunya. Dan entah bagaimana, tiba-tiba salah satu sepatu dari mereka berhenti di kepala Kunugi. Kunugi sampai gerak. Mirai panik. Kiryu mengatakan, jangan tiba-tiba nongol gitu dong. Mereka berdua lalu mendekat ke Kunugi. Mirai mengatakan maaf. Kiryu mengatakan, wah, itu tadi pendaratan yang sempurna. Kunugi menanyakan, kalian lagi ngapain di sini, hah? Mirai menjawab, bagaimana denganmu Kunugi? Bukannya kau datang ke taman juga pengen main? Kunugi menjawab, bukan itu alasanku ke sini. Mirai menanggapi, terus apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kunugi menjawab, yang jelas kami lagi patroli. Kalau enggak, ngapain aku di sini? Kami bergerak duluan setelah dengar kabarnya bahwa ada beberapa orang yang mencurigakan berkeluyuran belakangan ini. Mirai yang melihat Yusuriha lalu menanyakan, oh, dan kau Yusuriha? Kau juga ikut patroli ya? Yusuriha yang apa-apa panik menjawab, kami datang sini buat gak ngapa-ngapain kok. Dia pun lalu bersembunyi di belakang temannya. Teman Yusuriha lalu menarik Yusuriha kembali berdiri dan membenarkan, tidak, bukan begitu. Si kacamata mengatakan, bukannya kita ke kota hari ini karena semua orang lagi kumpul ya? Makanya kita bisa nanya ke mereka sekalian. Sambil menunjuk Mirai dan kawan-kawan. Yusuriha menjawab, iya ya, tapi gimana kalau mereka malah terganggu? Aku gak mau ngerepotin mereka. Kacamata menenangkan, tenang aja, gak bakalan ada yang terganggu kok. Yusuriha yang masih panik menanyakan, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat Momijikawa? Sakura dan Suwo sampai kaget. Mirai menanggapi, kenapa? Emangnya terjadi sesuatu dengan dia? Yusuriha sampai keringat dingin dan lalu kembali bersembunyi mengatakan, aku gak bisa melakukannya. Gantian aja deh. Si kacamata menuruti saja. Oke, baiklah, mengatakan. Jadi Momijikawa itu, dia rajin datang ke sekolah tiap hari sejak semester 2 dimulai. Tapi entah kapan, sejak dari kita semua pergi ke Potos, dia nggak pernah lagi kelihatan di sekolah. Bahkan minggu ini, dia pun belum muncul sama sekali. Jadi kami berkeliling dan bertanya, kalau ada yang melihat dia, kalau kalian menemukannya, bisa kasih tahu kami. Mirai merespon, aku mengerti. Semoga saja tidak terjadi sesuatu yang buruk. Sakura yang juga sampai kembali membayangkan Momijikawa. Dia pun lalu berdiri dan mengatakan, bila Sakura akan ikut dengan mereka. Mirai, Kiryu, Suwo, dan Sugiura, mereka juga ingin ikut membantu mencari. Yusuriha kembali panik. Hah? Kau juga ingin ikut? Kalian gak perlu melakukannya. Si kacamata sampai heran. Bodoh, seharusnya kau tinggal bilang makasih aja. Sakura yang melihat itu juga sampai bengong. Ada apa sih dengan orang itu? Tunggu dulu. Bila teman-teman yang ingin sawer, link ada di deskripsi ya. Dan yang sudah pernah nyawer setelah sekian lama ini, juga terima kasih ya. Dan kini lalu beralih ke kota. Terlihat Momijikawa berjalan sendirian dengan pikiran dia yang kacau. Momijikawa tak tahu harus bagaimana. Tapi tiba-tiba para berandalan yang terlihat kemarin datang menghampiri Momijikawa. Jamet ini mengatakan, akhirnya ketemu juga. Kau nggak pakai seragam hari ini. Apa kau ingat denganku? Momijikawa menjawab, hah? Siapa kau? Membuang tasnya, mengatakan, aku peringatkan kalian. Aku lagi nggak mood hari ini. Aku nggak berpikir aku akan bisa menahan kekuatanku. Jamet mengatakan, dia jago banget bikin orang naik darah. Kita jangan ribut di sini. Kita nggak mau merusak toko-toko kan? Mengajak Momijikawa. Ayo, pindah ke tempat lain. Momijikawa yang melihat para berandalan itu lalu mengatakan dalam hatinya, siapa yang tahu apa yang direncanakan orang-orang aneh ini? Tapi mungkin aku bisa sekalian melampiaskan emosiku. Momijikawa lalu menjawab, tentu, tunjukkan jalannya.
Jamet lalu tersenyum dan lalu berjalan bersama kelompoknya ke tujuannya. Momijikawa mengikuti saja. Dan di saat itu, tak sengaja, anak-anak Furin melihat Momijikawa berjalan mengikuti para berandalan itu. Beralih ke Sakura dan teman-temannya. Mereka yang terus mencari, mereka tak sengaja juga bertemu dengan Asusawa. Asusawa menanyakan, "Hoi, apa yang semuanya lakukan di sini?" Mirai menanggapi, "Kau sudah melihat Momijikawa? Kami bertanya-tanya tentang dia." Asusawa menjawab, "Oh, jadi itu. Kenapa kau bersama Yusuriya dan kelompoknya? Kau udah dengar juga ya? Setelah aku diberitahu, aku mencoba meminta bantuan ke anak-anak di kelasku. Dan tiba-tiba saat itu juga teman Asusawa menelpon Asusawa. Dia memberitahu bila dia melihat Momijikawa." Mendengar itu, Asusawa lalu memberitahu ke mereka semua bila temannya melihat Momijikawa. Dan agar mereka juga mendengar telepon dari temannya, Asusawa lalu menyalakan speaker HP-nya. Temannya lalu mengatakan, dia bersama dengan beberapa orang yang kelihatannya berbahaya dan mereka pergi entah kemana. Mereka semua yang mendengar itu sampai kaget, khususnya Sakura. Asusawa menanyakan, "Tunggu, kamu ada di mana?" Temannya menjawab, "Di persimpangan pertama." Tanpa lama-lama, Sakura lalu berlari saja. Teman-teman semuanya juga mengikuti Sakura. Sebelum menutup teleponnya, Asusawa juga berpesan untuk mereka tetap mengawasi. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka saling bertemu. Asusawa mengatakan, "Terima kasih banyak sobat. Kemana mereka pergi?" Temannya menjawab, "Ke gedung di sana." Mereka semua lalu berjalan ke depan gedung yang dituju. Sakura menanyakan, "Yang itu ya?" Dan tiba-tiba Sugishita, Ansei dan yang lainnya juga datang ke situ. Dan ternyata yang memberitahu mereka itu adalah Mirai. Tepat setelah Asusawa mendapatkan panggilan tadi. Sugishita dengan kerasnya bertanya ke Mirai, "Di mana Momijikawa?" Mirai sampai kaget. "Apa yang terjadi?" Sugishita mengatakan, "Cepat, aku perlu untuk memberitahu Momijikawa. Neneknya dalam kondisi kritis. Waktunya tidak lama lagi." Semua orang sampai kaget. Sugishita masih mengatakan, rumah sakit sudah berkali-kali menghubungi dia, tapi mereka sama sekali tidak bisa menghubunginya. Sugishita yang masih dengan perasaan kesalnya mengatakan, apa-apaan yang dilakukan si bodoh itu? Menuju ke Momijikawa. Terlihat Momijikawa sudah masuk ke dalam rencana para berandalan itu. Dia sudah menghadapi banyak sekali para berandala. Wah, bakal seperti apa ya, Bre? Lanjut nanti ya. Terima kasih.